Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat HNI di mana saja berada, senang sekali hari ini saya bisa hadir di tengah sahabat-sahabat HNI untuk berbicara mengenai produk-produk HNI. Kali ini kita akan membahas mengenai gluten dan penguat rasa, serta kaitannya dengan produk Me and Me. Tapi sebelumnya, marilah sama-sama kita saksikan cuplikan paparan dari Profesor Dida. Selamat menyaksikan. Itu protein gluten. Ini adalah jenis protein yang biasanya ada di dalam gandum, barley, dan protein gluten ini yang paling banyak adalah asam amino jenis glutamin dan prolin. Sebenarnya gluten ini bukan hanya ada di dalam gandum, tetapi ada juga di barley yang kita sebut sebagai hordein. Kemudian kalau kita lihat strukturnya, gluten ini terbagi menjadi gliadin dan glutenin. Nah, di dalam tepung terigu sebagai bahan baku pembuat mie, ini biasanya kadar proteinnya itu antara 8-14%. Dari sekian banyak protein ini, 85% protein di dalam tepung terigu itu adalah jenisnya gluten. Kalau kita lihat gluten ini, ada berbagai jenis ya, tergantung kadar proteinnya. Jadi semakin besar kadar protein, maka gluten yang ada di dalam sampel kita itu semakin tinggi. Sahabat-sahabat HNI, dari cuplikan penjelasan Profesor Dida tadi, tepung terigu memiliki 3 jenis kadar gluten yang berbeda. Ada yang tinggi, ada yang sedang, dan ada yang rendah. Pembuatan mie pada Me and Me menggunakan tepung terigu dengan kadar gluten yang rendah. Hal ini dikarenakan pada sebagian orang ada yang intoleran terhadap kadar gluten. Untuk lebih jelasnya, mari sama-sama kita saksikan penjelasan dari Profesor Dida. Kemudian, bagaimana sih gluten ini kaitannya dengan kesehatan? Kita sebagai orang sehat, normal, gluten itu protein. Jadi ketika kita makan mie, makan roti, gluten itu akan dihidrolisis oleh enzim pencernaan, sehingga itu akan menghasilkan asam amino. Jadi protein dihidrolisis oleh enzim pencernaan akan menghasilkan asam amino. Nah, asam amino ini itu bisa diserap oleh tubuh kita yang sehat. Nah, lain lagi pada manusia yang tidak boleh mengkonsumsi gluten. Ya, ada orang-orang yang memang nggak bisa mengkonsumsi gluten, Umi. Orangnya seperti apa saja nih, misalnya penderita celiac disease, ya, kemudian autis dan orang-orang yang alergi terhadap gluten, ini nggak bisa, Umi, makan yang berbasis gluten. Nah, kita bedah lagi, apa sih celiac disease? Nah, sebenarnya populasi secara global di dunia itu hanya 1-2% saja. Sedikit, tetapi ini cukup berbahaya ya kalau orang tidak boleh makan gluten, tetapi dia makan gluten. Ya, sedikit tapi ada. Ada begitu, 1-2% saja. Nah, ini bukan penyakit alergi, tetapi termasuk penyakit autoimun. Ya, di dalam usus kecil kita. Sehingga kalau kita makan terus-menerus produk gluten yang itu adalah penderita celiac disease, itu berbahaya. Karena apa? Dia bisa menurunkan asupan zat gizi yang lain atau memicu autoimun penyakit yang lain dalam dirinya. Nah, jadi orang-orang yang penderita celiac disease ini itu tidak boleh mengkonsumsi produk-produk berbasis terigu yang mengandung gluten. Baik. Bagaimana regulasi gluten nih di Indonesia? Ya, jadi di Indonesia itu ada peraturan dari Badan POM nomor 1 tahun 2022 terkait produk itu bisa dikatakan rendah klaim, rendah gluten kalau kadarnya itu antara 21 sampai 100 ppm atau miligram per kilogram. Nah, kalau bebas gluten itu harus ada uji yang membuktikan bahwa produk itu kurang dari 20 atau sama dengan 20 mg per kilogram atau 20 ppm. Baru tuh boleh mengklaim produk itu bebas gluten atau rendah gluten. Ya, tergantung kadar di dalam produk tersebut. Baik,
Sekarang tadi kita membahas terkait gluten, nah sekarang kita akan membahas terkait penguat rasa. Penguat rasa atau flavor enhancer yang membuat produk itu gurih, umami, dan enak untuk dikonsumsi. Apa sih itu? Nah, di dalam peraturan Badan POM, ya, penguat rasa atau flavor enhancer ini adalah BTP. BTP itu apa sih? Bahan tambahan pangan. Jadi BTP itu adalah bahan tambahan pangan. Ini bisa memperkuat atau memodifikasi rasa dari produk yang kita buat tanpa memberikan rasa yang lain. Jadi nggak diedit. Ya, jadi kalau kita tambahin itu tambah banyak tuh intensitas rasa gurih atau umaminya. Nah, apa saja? Nah, berdasarkan peraturan Badan POM yang digolongkan dalam flavor enhancer ini adalah asam glutamat dan garamnya. Kemudian MSG itu adalah penguat rasa. MSG itu apa? Monosodium glutamat. Dan ini adalah bagian dari penguat rasa yang diperbolehkan oleh Badan POM untuk kita tambahkan ke dalam produk pangan. Kemudian berbasis apa lagi? Asam guanilat dan garamnya, ya, ini juga ditambahkan sebagai penguat rasa. Kemudian kelompok ketiga ini adalah asam inosinat dan garamnya. Ini juga sama, penguat rasa. Dan yang terakhir golongan garam-garam dari ribonukleotida. Ini sama fungsinya untuk menguatkan rasa umami tadi. Sahabat-sahabat HNI, Profesor Rida tadi sudah menjelaskan mengenai jenis-jenis penguat rasa. Kandungan penguat rasa pada mie and me itu termasuk ke dalam golongan keempat, yaitu garam-garam dari nukleotida. Sahabat-sahabat HNI perlu memahami bahwa nukleotida berbeda dengan MSG, karena nukleotida berasal dari kandungan bahan-bahan alami yang biasa kita konsumsi sehari-hari. Untuk lebih jelasnya, mari sama-sama kita simak penjelasan dari Profesor Dida berikut ini. Flavor enhancer atau penguat rasa ini diberikan oleh asam amino, jenisnya itu adalah asam glutamat dan bisa juga oleh nukleotida. Sebenarnya kalau kita konsumsi tomat segar yang sudah matang itu juga mengandung asam glutamat. Makanya ketika kita mengkonsumsi tomat fresh ya, itu juga rasa gurih ada. Ya, kemudian keju ada, keju, kemudian jagung, daging, jamur itu juga ada. Secara alami mereka mengandung bawaan. Jadi asam glutamat itu secara alami bawaan dari produk pangannya tersebut. Sahabat-sahabat HNI, demikianlah penjelasan mengenai gluten dan penguat rasa serta kaitannya dengan produk kita Mie and Me. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.